melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita, yaitu berdasarkan petunjuk darinya, yaitu perintah dari kitabnya dan juga contoh dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih yang tulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafizahullah Ta'ala, masih menjelaskan tentang masalah salat sunnah. Pada malam ini insyaallah kita masuki pembahasan dari kitab ini dari halaman 116. Beliau katakan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Di majlis sebelumnya kita sudah mendapatkan penjelasan tentang salat witir. Itu salat dalam jumlah ganjil rakaatnya yang dikerjakan di malam hari. Dan juga kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa salat hamba yang dikerjakan di waktu malam memiliki nama yang beraneka ragam tetapi untuk sifat yang sama. Disebut dengan salat witir karena jumlah rakaatnya ganjil. Disebut dengan tahajud karena Allah menyebutkannya demikian di surat Al-Isra. Allah firmankan, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan dari waktu malam ambillah saat untuk engkau bertahajud. Itu salat sebagai amal tambahan untukmu. Dan disebut dengan qiyamul lail karena dikerjakan di waktu malam. Kemudian disebut dengan qiyamul Ramadan karena dikerjakan di malam-malam Ramadan. Dan sebagian menyebut dengan tarawih karena dikerjakan secara raha, itu secara tenang dan tidak terburu-buru. Adapun pada pembahasan ini secara khusus disebutkan oleh penulis Hafizah Ta'ala tentang qiyamul lail atau secara khusus qiyamul Ramadan karena menjadi amalan yang diutamakan di bulan Ramadan dari 3 amalan andalan yang dikhususkan di bulan Ramadan, yaitu siangnya dengan siang, malamnya dengan qiyam, dan yang ketiga adanya malam Lailatul Qadar, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Hal ini sebagaimana sabda Nabi kita SAW menyebutkan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa melaksanakan siam di bulan Ramadan karena imannya pada Allah dan mengharapkan pahala darinya semata, disebutkan siam. Yang kedua, "Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Dan barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan, itu salat di malam Ramadan, karena imannya kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya. Dan yang ketiga, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Dan barang siapa melaksanakan qiyam, yaitu salat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, seperti sama dengan salat yang sebelumnya. Kenapa? Karena imannya pada Allah dan mengharapkan pahala darinya semata. Kata beliau, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini 3 amal khusus bulan Ramadan. Karena para penulis umumnya, yaitu para ulama, ketika mereka membahas tentang salat-salat sunnah, maka mereka memisahkan pembahasan tentang qiyamul Ramadan dibandingkan dengan tahajud atau witir atau qiyamul lail pada umumnya. Mengapa demikian? Karena ternyata kaum muslimin dari masa ke masa mereka memunculkan kembali perbedaan pendapat yang ada tentang pelaksanaan salat di bulan Ramadan ini, atau qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Sehingga para ulama membahasnya khusus agar kaum muslimin memahami tentang syariat dari qiyam Ramadan atau tarawih.
tentang cara pelaksanaannya, tentang jumlah rakaatnya, agar kaum muslimin beramal di malam tersebut di atas basirah, di atas ilmu yang Allah menginginkan itu dari mereka. Allah firmankan surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan engkau mengikuti apapun dari amal yang engkau tidak memiliki ilmunya. Allah firmankan di surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin." Katakan wahai Muhammad SAW pada manusia, sesungguhnya aku mengajak manusia kembali kepada Allah untuk ibadah kepadanya. Dengan apa ibadahnya? Ada basiratin, di atas ilmu. Sehingga ketika setiap muslim tahu tentang ilmu tentang qiyam Ramadan, maka mereka tidak akan lagi memunculkan perbedaan pendapat di antara mereka, walaupun terjadi selama masing-masingnya tegak di atas ilmu. Yang ada adalah yaitu tasamuh, saling menghormati, saling memahami, dan saling membiarkan. Anda mau demikian silahkan, selama di atas ilmu. Kami demikian, maka biarkan, karena kami di atas ilmu, saling memahami. Itu yang diinginkan. Karena beramal sesuai dengan petunjuk. Namun ketika itu tidak dipandang dan tidak dijadikan sebagai dasar, sehingga yang terjadi adalah hal-hal yang menyimpang dari yang dimaksudkan. Di antaranya selalu terjadi perselisihan yang memunculkan kebencian bahkan permusuhan. Yang kedua, pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam sholat, yaitu adanya tumakninah dalam sholat dan semisalnya. Baik, kita baca apa yang dituliskan di sini. Fadluhu wa hukmuhu. Keutamaan qiyam Ramadan dan hukumnya. Qiyamul lail atau qiyam Ramadan sunnatun mustahabbah. Salat di malam Ramadan secara khusus adalah sunnah mustahabbah. Apa makna sunnah mustahabbah? Yaitu sesuatu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW terus-menerus, tidak ditinggalkan, dan sangat dianjurkan setiap muslim melaksanakannya, pun tidak meninggalkan. Karena mustahabbah dicintai, disukai. Wa huwa min abrazi sifatil muttaqin, bahkan ini menjadi sifat yang muncul, yang terlihat dari orang-orang bertakwa. Maknanya kalau kita ingin lihat pada diri kita ada tidak sifat takwa, lihatlah sholat malam ini. Atau secara khusus qiyam Ramadan. Lihat. Dan kita dalam pelajari agama, mengetahui unsur-unsur agama bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri sendiri. Sebagai persiapan nanti berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla setelah kematian kita. Dan itulah takwa. Ya Allah firmankan surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Orang beriman bertakwalah kepada Allah. Di antara caranya bagaimana? Adalah setiap jiwa dari kalian melihat kembali amal yang sudah dia lakukan. Untuk besok hari dia berjumpa dengan Allah, bekalnya. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah akan membuka berita setiap amal yang akan lakukan ketika di dunia. Maka ayat yang mulai ini menjelaskan kepada kita bahwa nilai takwa hamba itu kembali pada masing-masing. Sibuk dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Orang lain mau berbuat apapun, itu menjadi hak mereka. Walaupun memang kita dianjurkan untuk mengingatkan. Diterima, alhamdulillah, tidak, sudah menjadi sudah selesai apa yang menjadi tugas kita. Lalu kembali pada diri sendiri. Jadi salat ini kata beliau menjadi sifat yang nampak dari sifat takwa. Wa hammu khasa'isil mu'minin, dan menjadi amalan yang penting bagi orang beriman.
Jadi kita harus melihat dari amal kita ini, amal-amal yang pentingnya. Jangan mendahulukan yang kurang penting daripada yang penting. Khususnya dalam Ramadan kadang, sebagian kita rajin salat tarawih, tapi siangnya tidak melaksanakan siang. Tapi salat 5 waktunya tinggalkan. Atau ada yang melaksanakan siang, tapi dia tidak melaksanakan salat 5 waktu. Nah, berarti dia kurang memahami mana yang penting. Maka mana yang penting dahulukan. Dan yang penting dari amal manusia beraneka ragam. Maka mendahulukan yang terpenting daripada yang penting dan berikutnya. Yang terpenting dari amal seorang hamba adalah apa yang wajib. Apa yang wajib. Jadi ketika kita tahu bahwa amalan wajib, amalan yang penting bagi kita, maka kita akan berusaha untuk tidak meninggalkannya. Yang kedua adalah amal-amal sunnah yang dikhususkan. Contohnya salat. Salat yang paling disuka dari hamba setelah salat wajibnya adalah salat malam. Sebagaimana siang, dari apa yang Allah suka dari hamba setelah siamnya Ramadan adalah siam di bulan Muharram. Dan demikian seterusnya. Jadi ada amal-amal yang disukai setelah yang wajib. Maka salat malam jadi salat yang sangat disuka dan jadi kekhususan orang beriman. Bahkan kata sebagian ulama, kita ini hendaknya memiliki amal yang khusus untuk diri kita. Yang kita berharap setelah iman kita pada Allah dan amal yang wajib yang kita kerjakan semuanya, kita memiliki pegangan dengan satu amal yang dengannya Allah memberikan rahmatnya pada kita. Yang dengannya kita dipersilahkan masuk surga dari pintu amal tersebut. Yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Contohnya, seseorang dari kita tidak mampu bersedekah karena kurangnya harta, tidak mampu siam karena mungkin keluhan pada perutnya, tapi dia mampu untuk sholat. Maka sholat apapun dia mampu kerjakan, maka sholat menjadi amalan andalannya. Ada lagi yang sholat berat, kecuali yang wajib. Sehingga sholat malam tidak dikerjakan, sholat qabliyah ba'diyah tidak dikerjakan. Tapi untuk urusan saum, dia sangat sanggup. Maka saum menjadi amalan andalannya. Ada lagi yang sholat tidak sanggup, yang sunnah maksudnya. Saum juga tidak sanggup, tapi untuk sedekah karena dia memiliki harta, maka berapapun dia sanggup lakukan. Maka sedekah menjadi amalan andalannya. Dan masing-masing kita diberi kemampuan itu oleh Allah. Maka carilah kemampuan kita lalu gunakan semaksimal mungkin. Walaupun ada dari masing-masing kita, Allah berikan semuanya. Allah berikan semuanya. Contohnya, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, Allah berikan kemampuan. Salat sunnah, Allah berikan kemampuan. Shaum sunnah, Allah berikan kemampuan. Sedekah, Allah berikan kemampuan. Sehingga dia memiliki kemampuan dari semua amal. Maka ini karunia dari Allah SWT. Tidak semua orang diberi. Karena contohnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai beliau, kata Nabi SAW, dipanggil dari pintu surga manapun. Karena beliau diberikan kemampuan beramal dari semua jenis amal. Namun yang lain ada yang khusus. Contohnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau dominan dengan hartanya. Dimanfaatkan hartanya untuk jadikan sedekah sebagai amalan andalan. Ada yang lain contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sibuk dengan ilmu, maka dia jadikan jalan ilmu sebagai amalan andalan untuknya. Ada lagi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau orang yang rajin berpuasa. Maka puasa menjadi amalan andalan untuknya. Bahkan kalaupun setiap hari berpuasa, beliau sanggup. Demikian. Ini sedikit gambaran. Beliau katakan salat
malam ini menjadi amalan khusus orang beriman. Bahkan sangat dianjurkan kita untuk mengkhususkan waktu malam untuk sholat walau sedikit rakaat. Seperti yang sudah disebutkan dalam surat Witir, Nabi kita bersabda SAW, "Autiru ya ahlal Quran." Salat witirlah kalian wahai ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran, siapa ahli Al-Quran? Bermacam-macam. Ada ahli Al-Quran secara umum. Itu mereka yang beriman terhadap Al-Quran. Mengikuti Al-Quran. Maka umum. Maka kita diseru dengan itu. Maka kita melaksanakan salat witir. Mengikuti suruhan Nabi SAW. Namun ada ahli Al-Quran secara khusus. Siapa mereka? Mereka pun bertingkat-tingkat. Dan yang paling utama adalah mereka yang hafal Al-Quran, secara riwayatnya juga, kemudian mengajarkan Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, dan semua sifat Quran ada padanya. Makanya secara khusus derajat yang tertinggi dari ahli Quran. Namun walaupun kita tidak sebanyak itu dari sifat yang kita miliki, kita berharap kita termasuk dari ahli Al-Quran tersebut. Maka adalah sifat-sifat mereka yang mampu kita tanamkan pada diri kita adalah kita mengerjakannya. Kemudian penulis membawakan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Dzariyat ayat 15 sampai ayat 18. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya orang yang bertakwa di akhirat nanti akan ditempatkan dalam surga-surga dan mata air. Karena ternyata orang bertakwa itu Allah berikan di akhirat surganya tidak satu. Di surat Ar-Rahman disebutkan ada 4 surga. Allah firmankan, "Waliman khafa maqama rabbi jannatan." Dan bagi yang takut akan kedudukan Tuhannya Allah Azza wa Jalla diberi 2 surga. Wa min dunihima jannatan, dan 2 surga tadi ada 2 surga yang lain. Dan setiap surga ada mata airnya. Allah sebutkan innalil muttaqina fi jannati wa 'uyun. Orang bertakwa semuanya Allah tempatkan di surga-surga dan mata air. Apa yang mereka lakukan di sana? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil segala sesuatu yang Tuhan mereka Allah Azza wa Jalla memberikannya pada mereka. Itu nikmat surga. Mereka nikmati semuanya. Apa sebabnya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sebabnya diantaranya yang pertama Allah sebutkan mereka itu sebelum masuk surga, itu ketika di dunia adalah muhsinin, orang yang suka berbuat baik. Itu orang yang beramal saleh. Apakah wujudnya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit menjadikan waktu malamnya untuk tidur. Jadi bukan tidak tidur, bukan. Tidur mereka tapi sedikit. Dan ketika sampai pada waktu sahur, itu menjelang fajar, maka mereka banyak beristighfar. Sifat yang disebutkan untuk mereka. Menyebutkan waktu malam, khususnya waktu sahur, untuk istighfar. Istighfar di sini yaitu salat. Karena salat malam, ungkapan dari hamba kepada Allah agar diampuni dosanya. Ayat yang kedua Allah firmankan di surat Al-Furqan ayat 64 kata beliau, ketika Allah menyebutkan tentang sifat ibadur rahman. Siapa ibadur rahman? Hamba-hamba pilihan Allah. Dan tersifat yang firmankan walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ibadur rahman dan tersifatnya adalah mereka ketika ada di waktu malam menggunakan waktu malamnya untuk Tuhan mereka dengan sujud dan berdiri. Sujud dan berdiri kegiatan yang ada pada sholat. Jadi ibadur rahman adalah menggunakan waktu malamnya
khusus untuk Tuhan mereka untuk sholat. Ini yang jarang dipahami oleh kita sekalian. Bahwa apabila kita ingin termasuk hamba pilihan Allah, maka berarti ada waktu khusus di waktu malam untuk Allah. Jadi kalau kita tidak mengkhususkan di antara waktu malam itu untuk Allah, maka bagaimana Allah akan milih kita menjadikan hamba pilihan? Maka kembali pada diri kita sendiri. Maka sisakan waktu malam kita yang kebanyakan kita untuk tidur, kita berikan untuk Allah Azza wa Jalla. Bi rabbihim sujjada wa qiyam. Untuk Tuhan mereka, Allah Azza wa Jalla dengan sujud dan juga berdiri. Ayat yang ketiga yang beliau bawakan di sini juga tentang sifat hamba pilihannya di surat As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur. Ini ungkapan dari Allah, yaitu mereka sedikit tidur. Apa yang mereka lakukan ketika malam hari tidak meletakkan punggung mereka tempat tidur? Allah katakan yad'una rabbahum. Mereka berdoa pada Tuhan mereka. Berdoa yaitu ibadah, yaitu salat. Khaufa wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Takut akan adab Allah dan berharap akan rahmat-Nya. Kemudian kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menjadikan sebagian dari apa yang kami rizkikan pada mereka untuk diinfakkan. Allah Azza wa Jalla sering menyebutkan dua amal ini secara bersamaan, yaitu salat dan infak. Jadi kalau kita ingin dapatkan tempat khusus di sisi Allah, maka jadikan salat malam sebagai bagian diri kita, bagian hidup kita, demikian juga dengan infaknya. Dan Allah tidak menyebutkan infak kemana pun. Kembali pada kita terserah. Mau diberikan kemana infak kita. Dan pembahasan ini insya Allah khusus dalam pembahasan masalah zakat dan sedekah insya Allah ta'ala. Kemudian penulis membawakan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ayuhan nas, afsus salam, wat'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berilah makan, sambungkan tali rahim, salatlah di waktu malam ketika manusia tidur, kalian pasti masuk surga dengan selamat. Nah, ini tips dari Nabi SAW untuk bisa masuk surga. Amalannya. Kadang kita kan butuh amalan, tapi amalan untuk dunia. Nah, ini amalan untuk akhirat. Yang pertama kata beliau, afsus salam, menyebarkan salam. Dalam hadis yang disebutkan, liman arafta wa man lam ta'rif. Baik kepada yang engkau kenal atau tidak engkau kenal. Ini mungkin masih berat di kita ya. Ketemu orang, assalamualaikum. Kadang hanya kepada yang kenal saja. Maka kalau kita ingin dapatkan kesempatan dalam hadis yang mulia ini, maka poin ini kita biasa. Yang kedua, ta'amut ta'am, memberi makan. Apakah tiap hari? Tidak disebutkan. Memberi makan, yang penting kita ada usaha memberi makan. Ya, memberi makan. Wasil arham, ikat kembali tali rahim. Apa itu rahim? Rahim yang dimaksud dengan rahim di sini adalah tempat tumbuhnya janin di perut wanita. Menjadi istilah hubungan kekerabatan karena unsur darah.
Maka rahim itu ada rahim dekat, ada rahim jauh. Rahim dekat yaitu yang memiliki kesamaan rahim. Contohnya kita, kakak adik kita itu kesamaan rahim, maka rahim dekat. Ada rahim agak jauh, yaitu anak-anak kita dengan anak-anak saudara kita, masih satu rahim, tapi agak jauh. Lalu berikutnya lagi, maka masih dihitung satu rahim. Semakin dekat, maka semakin dikuatkan. Semakin jauh, dianjurkan. Begitu. Maka apabila kita memiliki hubungan kesamaan rahim dengan orang lain, maka dianjurkan dengan hadis ini untuk diikat kembali. Untuk diikat kembali. Apalagi kalau putus dengan sebab masalah, maka sangat dianjurkan untuk diperbaiki. Kemudian yang keempat, beliau katakan dan ini menjadi penguat dari bab ini, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah malam hari ketika manusia tidur. Kapan itu? Sejak diperbolehkannya salat malam. Dan waktu malam, kata ulama, dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, itu waktu malam. Adapun dibolehkannya salat malam, itu selesai salat isya yang kedua. Salat isya yang kedua yang mana Ustaz? Isya itu ada dua. Isya yang pertama ketika tenggelam matahari, yang kita kenal dengan salat apa? Salat maghrib. Isya yang kedua, yaitu setelah hilangnya warna merah di langit, yang kita kenal dengan salat isya. Maka kita boleh salat tahajud, boleh salat malam, atau boleh salat witir setelah kita melaksanakan salat isya yang kedua. Atau kita kenal dengan salat isya itu sendiri. Sampai kapan? Sampai sebelum terbitnya fajar. Silahkan. Dari anjuran tadi, kita bisa lihat kemampuan diri kita. Ustaz, saya kalau sholatnya di akhir malam tidak bisa Ustaz. Karena bangun mesti selalu adzan subuh. Maka berarti sholatnya kapan? Di awal malam. Atau sebelum tidur. Dan tidur itu bukan syarat. Tidur bukan syarat. Seperti yang dianggap oleh sebagian orang awam. Karena sebutkan saja tadi, dan qadilan minal laili tatajafa junubu 'anil madaji'. Punggung mereka jauh dari tempat tidur. Menunjukkan tidak tidur. Baik. Hadis berikutnya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Siam terbaik setelah siam Ramadan adalah siam di bulan Allah Muharram. Ini sudah kita lewati kemarin. Wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Dan salat yang paling utama, yang terbaik setelah salat yang wajib adalah salat malam. Tadi yang sudah kita sebutkan. Jadi kita setelah mengetahui tentang pentingnya salat wajib atau amalan wajib, kita harus tahu tentang amalan-amalan utama dari amalan sunnah. Maka siam contohnya disebutkan khusus yang terbaik adalah siam di bulan Allah Muharram. Di sini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama mengatakan yaitu tanggal 10. Yang disebut dengan siam apa itu? Siam Asyura. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, oh tidak. Belum menyebutkan Syahrullahil Muharram, siam di bulan Allah Muharram, yaitu 1 bulan penuh. Silakan 1 bulan itu siamnya kapanpun itu menjadi siam yang paling baik dari siam sunnah. Nah, dua-duanya ada pendapat dari ulama. Kemudian yang kedua, dan ini dimaksudkan dalam bab ini, bahwa salat terbaik setelah salat yang wajib adalah salatul lail, salat di malam hari. Karenanya, adalah kita kerjakan salat itu, walaupun jumlah paling minimal.
Kata sebagian ulama 1 rakaat atau 3 rakaat. Hadis yang ketiga, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau katakan, qala Rasulullah SAW, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aikadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma'. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa aiqadat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma'. Allah pasti merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari lalu dia salat sendiri. Kemudian dia membangunkan istrinya untuk salat. Jika enggan diperciki wajahnya dengan air. Dan Allah pasti merahmati seorang wanita yang dia bangun malam, kemudian salat, kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat. Jika enggan memerciki wajahnya dengan air. Hadis yang mulia ini banyak faedah. Di antaranya Allah SWT. Amalan tadi, yaitu salat malam, adalah amalan yang menjadikan pelakunya dijamin mendapatkan rahmat dari Allah. Baik laki-laki atau wanita. Karena disabdakan rahimallah. Memastikan Allah pasti memberikan rahmat. Apakah makna rahmat? Kata sebagian ulama, makna rahmat adalah ampunan dosa di masa yang telah lalu dan kesepakatan Allah atau petunjuk di masa yang akan datang di atas kebaikan. Ini kita butuhkan. Jadi kalau kita ingin dapatkan rahmat Allah, maka salat malam itu di antara cara untuk mendapatkannya. Yang pertama. Yang kedua, sarana untuk mengikat dan merekatkan hubungan suami istri. Yaitu dengan saling membangunkan untuk salat malam. Menunjukkan ini wasiat dari Beliau SAW untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Sehingga apabila rumah tangga suami istri kosong dari cara seperti ini, maka mesti banyak perselisihan. Bahkan tidak sedikit yang sampai pada perpecahan. Tapi kalau mulai dibangun di atas metode ini, maka yang adalah akan ada saling cinta, kasih sayang, dan memperhatikan. Yang ketiga, bolehnya kata ulama, suami istri saling membangunkan untuk sholat berjamaah, sholat malam. Adapun yang lain maka tidak. Dalam sebagian lafaz dari riwayat ini disebutkan wa aiqadha ahlahu fasallaya. Laki-laki tadi membangunkan istrinya untuk sholat bersama. Ulama, sholat bersama itu sholat berjamaah. Suami yang menjadi imam, istri menjadi makmum. Dan itu pernah juga dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang sholat tersebut bersama istrinya Maimunah radhiyallahu taala anha. Yang keempat, adanya metode membangunkan yang ramah, yang didasari oleh rasa cinta, yaitu membangunkan dengan menciki air di wajah. Karena ini metode yang jitu. Di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, ya maknanya seseorang apabila tidur maka syaitan mengikat hamba dengan 3 ikatan. Jika dia bangun malam, lepas 1 ikatan. Jika dia berwudu, lepas ikatan yang kedua. Jika sholat malam, maka lepaslah ikatan semuanya. Jadi kalau kita baru bangun, berarti lepas 1 ikatan. Tidak wudu, ikatannya akan kembali lagi, tidur lagi. Jadi syaitan mengikat. Maka gunakan tuh. Baik. Hadis berikutnya. Hadis yang terakhir yang dibawakan di sini tentang keutamaan salat malam secara umum dan qiyam Ramadan secara khusus. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu.
Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, dia katakan, qala li Rasulullah SAW, telah berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya Abdullah, la taqum mithla fulan, ana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Disebutkan siapa orangnya, tapi jelas pada saat itu. Kenapa tidak boleh seperti itu? Dia ini sholat malam, satu malam penuh. Kemudian dia meninggalkan sholat malam. Di sini memberikan faedah Allah misal bahwa janganlah sholat malam itu sekali-sekali. Kalau saya mau, mungkin sebulan sekali, setahun sekali, jangan. Walaupun semalam suntuk, jangan. Nabi kita menyebutkan suasana dari yang lain, inna habbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling Allah suka dari hambanya adalah yang adwam, yaitu yang rutin, yang terus menerus, continue, walau sedikit. Jadi kita mampunya 3 rakaat, tidak masalah. Apakah sebelum tidur atau setelah tidur sebelum fajar, silakan. Oleh karena Nabi kita SAW berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau tahu Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu, beliau orang yang semangat dalam ilmu, dan ketika Nabi SAW masih hidup, beliau banyak mendapatkan hadis Nabi SAW, dan setelah wafat, tiap malam beliau mengulang hadisnya. Jadi hadis Nabi SAW diulang terus oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga membutuhkan waktu. Dan itu beliau ketahui. Maka beliau wasiat kepadanya, di antara wasiatnya adalah wan tutir qabla an tanam, agar engkau salat witir sebelum engkau tidur. Jadi bagi kita yang tidak mungkin salat di akhir malam, silakan salat sebelum tidur. Yang penting ada saat untuk apa tadi? Salat malam. Ini yang banyak kita lupakan dari wasiat Nabi SAW yang mengantarkan kita pada keutamaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali faedah yang bisa kita ambil tentang penjelasan penulis dari keutamaan salat malam di poin yang pertama dari pembahasan Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan. Apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni. Terus sekalian masih ada waktu beberapa menit ke depan. Barangkali yang menyampaikan sesuatu maka dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Baik. Baik, barakallahu fikum. Di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan tentang apa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW ketika salat witir 3 rakaat. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, dan rakaat ketiga dengan Al-Ikhlas. Namun apakah boleh di rakaat ketiga kita baca lebih dari 1 surat? Boleh. Bahkan di salat manapun, di rakaat manapun, kalau kita ingin baca suratnya lebih dari 1 boleh. Bahkan Nabi SAW pernah diriwayatkan di antaranya oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia pernah salat di belakang Nabi SAW, salat malam, menjadi makmum. Ternyata Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah. Dia membaca Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab la Raiba Fihi, seterusnya. Ibnu Umar menceritakan ketika aku salat itu aku berharap beliau mungkin membaca cuma 100 ayat. Ternyata Al-Baqarah sampai selesai. Dia berpikir bisa jadi Al-Baqarah saja. Al-Baqarah selesai, ternyata beliau membaca lagi surat An-Nisa. Selesai An-Nisa, beliau baca lagi Ali Imran. 3 surat panjang dibaca dalam 1 rakaat. Boleh. Jadi kesimpulannya, untuk 1 rakaat membaca lebih dari 1 surat setelah Al-Fatihah dibolehkan. Allah. Ada apa? Sudah berapa menit? Silakan.
Baik, betul. Salat taubat, ada beberapa riwayat dari Nabi SAW hal tersebut. Walaupun memang para ulama secara fikih tidak menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Namun dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis terkait dengan masalah salat. Di antaranya adalah beberapa riwayat dari Imam Bukhari dan yang lainnya tentang apabila seorang berbuat dosa, dia berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat. Ini tentang keutamaan salat taubat. Namun taubat di sini bila memang taubatnya taubatan nasuha, ya, taubat yang sebenarnya. Dan salat 2 rakaat ini bukan syarat taubat, bukan. Tapi boleh hukumnya. Ubah atau dianjurkan saja. Tidak kemudian orang yang bertobat harus salat 2 rakaat, tidak. Begitu, Allah. Sadar? Cukup. Baik, demikian barangkali sekali lagi mohon maaf atas kesalahan keliruan. Semoga maafkan kita semua dan mudahkan kita dalam meniti jalan ketaatan kepadanya, dan semoga dengan ini Allah Azza mudahkan kita untuk bisa menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Wallahu lidzal qadir alaih wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa da'wana alhamdulillahi alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.